Halo, Halo, Direktur Direktur Xiaoqing, proyek besar di cabang sudah berhasil dapat. Semua berkat koneksimu. Kamu padaku sungguh terlalu baik. Kita akan menikah dalam beberapa hari. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang harus kubaik-baiki? Ibu mau datang. Tapi aku segera akan dinas luar kota. Tidak bisa menjemput ibu. Aku yang jemput. Ibu tiba di bandara besok pagi. Kalau begitu, biar pacarku yang jemput ibu. Baik. Nanti ku sampaikan padanya. Sayang, maaf merepotkanmu. Masih sungkan sama aku? Aku sudah lama ingin bertemu ibu. Terima kasih, sayang. Aku mau menemui klien. Bisa pinjam mobil barumu? Biar tampil lebih meyakinkan. Mobil ini dari awal memang untukmu. Hati-hati di jalan. Jangan terlalu capek. Kak Hao, mobil ini pasti McLaren edisi terbatas ya? Tentu saja, hanya bos level sepertimu yang bisa punya mainan ini. Ini cuma salah satu mobil yang biasa saja dari garasiku. Bisa kupinjam beberapa hari? Ku bantu uji performanya. Wanitanya Chen Hao perlu pinjam. Kalau suka bawa saja. Ambil, anggap saja hadiah kecil. Hebat, terima kasih Kak Hao. Ibu tiba di bandara jam 10 besok pagi. Mertua datang besok. Aku harus menjemputnya. Sekalian cari muka sama calon mertua, biar dapat kesan baik. Untungnya masih keburu. Langsung dari lokasi proyek, memang agak berantakan. Tapi Chen Hao bilang, tante baik sekali, pasti tidak keberatan. Mobil sport itu. Bukannya aku yang kasih ke Chen Hao? Untung sampai tepat waktu. Seragam kerja ini memang kurang sopan. Syukurlah untuk tante, saya siapkan emas batangan sebagai hadiah. Sempurna. Asal bisa bikin si nenek desa ini senang. Tiket makan jangka panjang Chen Hao bisa dijamin deh. Kamu harus serius. Orang sering bilang, kalau mau nikah sama pria, lihat dulu ibunya. Kamu harus baik ke Sucing, baru dia bisa lebih setia. Ikut aku, keluarga kita, bisa jadi kayak Ryan. Tenang saja, Mama pasti layani calon menantu direktur utamamu itu. Seperti ratu. Waduh, bos besar begitu. Mau jemput aku, artinya cintanya sama anakku luar biasa. Anakku memang hebat. Sudah, Mak. Sekarang giliranmu. Tante, Menantu. saya Sucing. Ini calon menantuku kan? Wajahnya, gayanya, sekilas lihat. Sudah kelihatan orang penting. Lebih ganteng dari artis di sinetron. Bahkan lebih tampan. Menantu sayang, kalian rencananya kapan nikah? Mama tunggu bisa gendong cucu menantu. Jangan khawatir, nanti ibu pasti memperlakukanmu seperti anak sendiri, akan menjaga cucu dengan baik. Tante, ini harus menunggu keputusan Kak Hao. Saya hanya ingin berbakti pada Tante. Orang di foto ini ya? Tante, apakah Anda Wang Shu? Kamu siapa? Memang kenapa? Baru keluar dari lokasi konstruksi? Pergi sana. Jangan kotori baju menantu saya. Tante, saya rasa Anda salah paham. Sayalah pacar Chen Hao. Nona, apakah Anda juga salah menjemput orang? Dari mana datangnya buruh kasar ini? Saya yang salah paham? Kamu ini
nggak kebagian laki ya sampai gila? Dengar ya, anak saya pengusaha besar. Masa mau sama yang kayak kamu? Lihat dirimu yang melarat ini. Nggak pantas buat mengikat sepatunya. Tante, saya memang... Tante, ada orang-orang tertentu yang sengaja cari masalah dengan orang kaya. Kita harus hati-hati. Ayo, Memang menantuku yang paling paham, ayo. Nama dan wajahnya cocok. Mungkin hari ini saya memang berpakaian kurang pantas. Saya harus buktikan pada calon mertua bahwa saya tunangan Chen Hao. Tante, perhatikan baik-baik. Ini foto saya dan putra Anda. Saya tunangan Chen Hao yang sebenarnya. Ibu, siapa Anda sebenarnya? Kenapa menjemput ibu mertua saya? Dasar selingkuhan tak tahu malu. Menggoda putra saya. Berani datang ke hadapan istri sah untuk berulah. Dengarkan. Putra saya orang penting. Wanita pencari untung sepertimu. Pantas mengincar putra saya? Berani di depan mata saya menantang istri sah. Kusobek wajahmu. Kau yakin aku selingkuhan? Bukan yang bersama Anda? Cih. Pakaianmu seperti pengemis. Menantuku adalah direktur grup sushi. Kekayaannya miliaran. Kau ini apa? direktur? Aku hanya resepsionis di grup sushi. Kakak Hao bilang aku direktur. Tampaknya dia ingin membanggakan aku di ibu mertua. Dia kelihatan seperti direktur. Kurasa tidak. Justru kau. Pekerja rendahan. Ya, akulah direktur grup sushi. Hanya status sepertiku pantas untuk kakak Hao. Kau ini apa? Bagus dipukul. Berani kesini mengaku pacar Chen Hao. Pekerja rendahan. Berhenti. Di siang bolong. Berani-beraninya kalian memukul orang? Urusanmu apa? Nenek tua cari gara-gara... Betul. Urusanmu apa? Hari ini aku akan menggantikan mantuku, akan kuajari wanita penggoda seperti kamu. Kenapa kamu begitu percaya dia adalah mantumu? Apa buktimu untuk membuktikan dia adalah ketua grup sushi? Bukti? Si miskin hari ini ku buat kamu melek. Buka matamu lebar-lebar, lihat mobil mewah ini, merek ini. Barulah kemampuan mantuku yang sebenarnya kamu. Mobil tua reot di depan punyamu, kan? Cocok sekali dengan kemelaratanmu. Mobil ini dari mana kamu dapat? Tentu saja, hadiah suamiku bukan cuma mobil. Tas ini juga edisi terbatas. Kalung ini juga, dan juga kartu hitam tanpa limit. Mau apa saja, tinggal gesek. Semua dari suamiku. Kamu punya apa? Ini kartu hitam yang kuberi ke Chen Hao. Aku pesan dari luar negeri untuk ibunya kalung dan tas yang khusus. Semua ada di tangannya. Kamu dan Chen Hao hubungan apa sebenarnya? Masih pura-pura? Tentu saja pacaran. Memangnya harus lihat foto ranjang baru mau menyerah? Ini yang Chen Hao berikan padaku, cincin tunangan. Su Qing, cintaku padamu tidak ada hubungannya dengan kekayaan atau statusmu. Aku bersumpah akan setia padamu selamanya. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Lihat keadaanmu ini. Dia bahkan baju pun tak belikan untukmu. Pria itu, di mana ada cinta, di situ ada uang. Kau ini wanita yang memaksakan diri, lebih baik jangan dipaksakan lagi. Dia cuma mempermainkanmu. Kalau kau serius, itu salahmu sendiri.
Terkejut kan? Lihat perbedaannya. Sekarang kau tahu dirimu ini apa? Hanya dengan kemampuanmu. Berani-beraninya mengadu domba anakku dengan menantuku. Menantu yang baik, jangan marah pada anakku ya. Pasti perempuan miskin ini tidak tahu malu. Ngotot menggoda dia. Di hati anakku, hanya ada kamu. Aku tentu tahu Kak Hao tak sudi dengan barang rongsokan ini. Tapi hari ini dia berani menantangku. Aku sangat kesal. Baik. Kalau begitu ibu atas nama anakku hari ini akan menyatakan sikap untukmu. Hentikan. Kalau masih memukul, kami laporkan polisi. Nenek tua bangka, urusanmu apa? Belajar ikut campur urusan orang. Kalau berani banyak mulut lagi, kau juga kupukul. Si miskin tua, si miskin kecil. Kulihat anak si miskin tua ini cocok dengan si miskin kecil. Cepat bangun. Bangun cepat. Jangan sentuh tante ini. Maafkan saya. Saya salah orang. Ibu mertua saya wajahnya sangat mirip dengan Anda. Suami saya juga kebetulan mirip dengan anak Anda. Sudah kuduga anakku hidup bersih. Hanya mencintai menantuku barang murahan sepertimu. Dia takkan sudi melirik. Pergi sana. Xiaoqing sudah jemput Mama. Bagaimana kalian bergaul? Sudah, tantenya sangat baik. Kami akur sekali. 3 hari lagi, pasti akan kubuat tante terkejut dan senang, Ma. Mak, istriku bilang sangat suka padamu. Perkawinan ini pasti lancar. Bagus sekali, nak. Mama juga sangat suka calon menantu ini. 3 hal. Pertama, bekukan semua kartu tambahan untuk Chen Hao dan akses akunnya. Kedua, hitung daftar semua harta dan hadiah yang diambilnya dari saya dalam 2 tahun ini. Jangan ada yang terlewat. Ketiga, pernikahan 3 hari lagi tetap dilangsungkan. Direktur lalu calon mempelai prianya? Nona, mari kompres dengan es. Pipimu bengkak kena pukul. Makasih, Tante. Sama-sama. Aku sudah paham semuanya. Kamu sudah disakiti. Wanita itulah selingkuhannya, benar kan? Tunanganmu itu benar-benar pria brengsek. Sama sekali tak layak untukmu. Anak saya, meski tak punya keahlian hebat. Tapi orangnya jujur dan terpercaya. Tante, anak Anda sudah menikah? Belum. Bahkan pacar pun tak ada. Oh iya, sini. Ini foto anak saya. Lihat. Ganteng kan? Tante, bagaimana pendapat Anda? Suruh dia 3 hari lagi nikah dengan saya. Bagaimana? Sungguh? Saya ini. Anda tak merendahkan keluarga kami? Justru Anda yang tak merendahkan saya yang miskin. Baik. Maka perjanjian nikah ini, saya putuskan untuk anak saya. Kita sepakat. Baik. Saya akan bilang ke anak saya. Yan Chen, ibu carikan istri baik untukmu. Kamu sekarang segera, sesuai standar istri orang terkaya, siapkan mas kawin. Cepat ya. Menantu, lihat. Chen Hao kirim beberapa rencana nikah untuk dipilih. Chen Hao bilang tunggu, tapi tindakannya cepat. Tante, saya suka semua. Biar Hao yang putuskan. Ibu mertua, kamu benar-benar beruntung. Punya anak perempuan yang baik seperti ini. Wajahnya membawa rezeki untuk suami. Bisa dapat menantu seperti ini. Keluarga Chen kami sungguh sangat beruntung. Ibu mertua, kamu terlalu pandai berbicara. Menantumu begitu hebat. Anakku bisa menemukan tempat berlindung yang begitu baik. Itulah keberuntungan keluarga kami. Direktur Chen bisa menjadi besar dengan grup sushi, menjadi keluarga. Kedepannya, di dunia bisnis, Anda pasti sukses besar. Segalanya akan lancar. Urusan kecil perusahaan kami ini, semoga ke depan Anda bisa lebih perhatikan. Tentu, tentu. Selanjutnya, mari sambut mempelai wanita. Mari kita beri tepuk tangan. Hari ini, akhirnya aku menikahi wanita yang paling kucintai. Akhirnya berhasil. Menikahi Sucing,
grup sushi, dan kekayaan yang tak terhitung, semua akan jadi milikku. Di dunia ini, tak ada wanita lain yang lebih baik darimu. Tianli si bodoh itu mengira bisa naik pangkat. Aku cuma main-main saja. Sayang, bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar hidupku. Hanya ikan besar seperti Sucing yang layak kuperas tenaga untuk kurebut. Aku cinta kamu. Terima kasih mau menikah denganku. Cium, cium. Cium-cium. Kenapa? Kenapa engkau? Kenapa engkau? Tidak. Tidak. Kamu? Tidak. Chen Hao, apa maksudmu? Memangnya siapa lagi? Nak, kenapa kamu? Kok sampai ketakutan begini? Ma, salah. Salah apa? Ini kan istri kamu. Waktu itu dia yang jemput aku di bandara. Dia yang jemput aku. Tidak, keliru, ada masalah besar. Ada apa? Bukannya ini resepsionis Tianli dari anak perusahaan sushi? Bukannya mempelai wanita seharusnya Direktur Su? Iya, betul. Dia kan Tianli, resepsionis itu. Direktur Su memang belum pernah kulihat. Tapi Tianli setiap hari berdiri di depan menerima tamu. Sudah kuduga tidak terlihat seperti direktur. Ternyata palsu. Salah apa? Masalah apa? Ini sebenarnya bagaimana? Jelaskan padaku. Tak sempat jelaskan. Cepat bawa dia ke belakang. Sembunyikan dia. Jangan sampai dia lihat. Kalau dia lihat, aku tamat. Chen Hao, apa maksudmu sebenarnya? Jelaskan. Direktur grup sushi tiba. Diam. Kalau mau hidup, diamlah. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Kok ada mempelai wanita lagi? Yang ini juga cantik. Gaya dan karakternya jauh lebih baik dari yang tadi. Kamu. Wanita miskin matre. Bagaimana kau bisa masuk? Siapa yang teriak tadi? Di mana satpamnya? Kok sembarang orang bisa masuk? Ini tempat pernikahanku. Suamiku sebentar lagi datang. Bagi yang masuk tanpa izin, silakan segera pergi. Tempat pernikahanmu? Mimpi kali? Sadarlah. Kau tahu sulitnya memesan ballroom ini. Ini ballroom termewah di kota ini. Hanya orang berstatus seperti direktur grup sushi yang bisa pesan. Kau wanita melarat, berani buat onar di sini? Benar. Siapa kau? Cepat pergi. Jangan ganggu acara putriku. Lihat diri sendiri. Kelakuanmu seperti apa? Dasar wanita gila. Hari ini hari bahagia putra dan menantuku. Cepat keluar dari sini. Di bandara sudah salah sangka ibu mertua. Sekarang datang ke sini salah tempat lagi. Tak tahu malu. Ibu mertua, kamu baik-baik saja? Pelan-pelan. Salah sangka ibu mertua? Salah tempat pernikahan juga? Jangan-jangan sakit jiwa? Dia kelihatan tidak seperti wanita normal. Entah di mana dia sewa gaun jelek ini. Mau numpang makan gratis? Atau menggoda mempelai pria? Salah tempat ya? Lihat saja papan pernikahan ini, pasti tahu. Kalau matamu tak berguna, sumbangkan saja. Palsu. Pasti palsu. Sengaja bawa papan palsu buat rusuh. Kamu... Cih, tidak tahu malu. Buat mengacaukan pernikahan orang, kamu benar. Cara-cara rendahan macam apa yang kamu lakukan? Mana manajer Zhang? Cepat usir orang gila ini keluar dari sini. Ibu Tian, acara pernikahan ini memang dipesan Nona Su. Kamu buta ya? Lihatlah kekacauan ini. Membiarkan wanita gila entah dari mana munculnya masuk ke sini. Lalu bawa papan palsu, pura-pura mempelai wanita rebut tempat. Kucing, anjing, pengemis macam apa bisa masuk semua. Kurasa hotel kalian ini sudah tidak mau usaha lagi. Betul. Tempat jelek begini dibilang nomor 1 di kota. Cuma nama saja. Manajemennya sangat buruk. Diam saja apa? Cepat usir orang gila ini keluar dari sini. Kamu percaya tidak? Kata mertuaku bisa bikin tempat jelekmu ini tutup buat selamanya. Dua ibu-ibu, tolong tenang. Kami hanya menurut prosedur. Tenang apanya? Aturan apanya?
Aturanku adalah aturan. Kau tahu, hari ini kau menghina aku, berarti menghina grup Susi. Percaya tidak, aku bisa minta menantuku dengan satu kata, memblokirmu di seluruh industri. Kalau paham situasi, sekarang juga, cepat buang perempuan gila ini keluar dari sini. Manajer Zhang, tolong konfirmasi pada semua orang siapa yang memesan ruangan ini hari ini. Hari ini adalah pernikahan Bapak Gu Yanchen dan Nona Sucing. Dan yang memesan ruangan ini adalah Nona Sucing. Mertua, ini bagaimana? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Pasti perempuan gila ini pakai cara curang. Ubah catatan. Dia sengaja datang untuk merusak pernikahan anakku. Tidak ada catatan yang diubah di sistem. Yang memesan adalah Nona Sucing. Kalian buta ya? Lihatlah dia, seperti yang bisa adakan pernikahan di sini. Orang miskin yang cuma bawa mobil rusak, kerja serabutan di proyek. Dia bisa pesan pernikahan mewah begini? Kalian para pekerja ini tak punya kepekaan. Ku beritahu, aku ini ibu mertua ketua grup Sushi. Kusuruh kau segera usir perempuan gila ini keluar dari sini. Maaf Nyonya, hotel kami punya aturan ketat. Semua berdasarkan sistem pemesanan. Kami hanya bisa mengikuti arahan Nona Su. Saya juga tidak berhak mengusirnya. Kamu berani-beraninya kalian melawanku. Kenapa mereka harus dengar katamu? Hanya karena kau mengaku kau adalah ibu mertua ketua grup Sushi. Omong kosong, akulah ibu mertua ketua grup Sushi. Pernahkah kau pikir, atau biar ku tanya lain, kenapa kau begitu yakin putrinya adalah ketua grup Sushi, sementara aku hanya kuli bangunan? Lily bilang, Chen Hao, demi gengsinya bilang pada ibunya, Lily adalah ketua grup Sushi. Bagaimana aku jelaskan ini? Tidak, tunggu putriku pulang dulu. Aku kabur dulu. Kenapa? Lihatlah dia berlian dan emas. Lalu lihat dirimu. Di bandara waktu itu penampilan lusuh. Bahkan sekarang dandan seperti merak. Tak bisa tutupi aura kemelaratanmu. Sekarang aku kasih tahu, aku adalah ketua grup Sushi. Sucing. Ayo lihat tuh semua. Cewek gila ini bilang dia ketua grup Susi. Anak, cepat ke sini. Chen Hao, Diam. Kalau mau hidup, diam aja. Chen Hao, kamu gila ya? Kamu ngapain sih? Kenapa bawa aku ke sini? Lily, dengar dulu penjelasanku. Tenang dulu. Tenang. Apa di luar kamu punya cewek lain? Enggak, sama sekali enggak. Yang kucintai cuma kamu. Kalau gitu kasih tahu, kenapa aku nikah sama kamu? Kok ada cewek lain? Walaupun Tianli nggak ada harganya, tapi hari ini hari pentingku naik kelas, harus tenangin dia dulu. Jangan sampai dia rusakin nikahku sama Sucing. Lily, dengar dulu. Dia itu orang gila nih. Orang gila. Kamu anggap aku anak kecil? Iya, dia orang gila. Dan lagi, dia juga punya delusi parah. Delusi. Betul, dia berkhayal aku pacarnya. Bahkan berkhayal aku melamarnya. Dia melihat kita menikah, dia tak tahan terpancing. Benar, dia juga punya kecenderungan kekerasan serius. Aku takut dia mengamuk dan menyakiti kamu, sayang. Tante, coba lihat baik-baik. Ini foto aku dan putra tante. Akulah tunangan Chen Hao. Ternyata begitu. Waktu itu di bandara, dia sudah mau merebut ibu mertua. Bahkan bawa foto denganmu. Sekarang memang semuanya jadi masuk akal. Kakak Hao, aku percaya kamu. ayo cepat. Usir wanita gila ini, keluarkan dia. Kenapa? Putra kesayanganmu itu kok belum muncul juga? Jangan-jangan hati nuraninya tidak bersih? Tidak berani menemuiku? Basa-basi. Anakku sedang menemani istriku. Tak ada waktu untukmu, wanita gila. Kalau begitu, biar aku yang panggil. Agar kau tak bilang aku bohong lagi.
Chen Hao, kamu di mana? Aku sedang di dapur mengolah bahan masakan. Sekarang juga segera temuiku di ballroom resepsi. Baik. Aku segera ke sana. Sayang, kamu istirahat dulu di ruang tunggu. Sebentar lagi, setelah urusanku selesai, aku akan menemuimu di ruang tunggu. Jangan keluar ya. Aku takut orang gila itu mengamuk dan menyakitimu. Pergilah, hati-hati. Aku tunggu di sini. Berani-beraninya kau merayu anakku. Wanita tak tahu malu, kubunuh kau. Kubunuh kau. Sebelumnya, karena kau ibu Chen Hao, sebagai orang yang lebih tua, aku selalu bersabar padamu. Sekarang, kau tidak ada harganya. Tamparan ini untuk kebodohanmu. Tamparan ini untuk sikapmu yang memandang harta. Berani sekali. Selingkuhan berani memukul mertua saudara ipar sanak keluarga. Lihatlah kalian. Cepat. Tangkap wanita tak tahu malu ini. Selingkuhan itu, beri dia pelajaran. Wanita gila. Kukira kau salah tempat. Ternyata selingkuhan tak tahu malu. Bahkan mau merusak pernikahan putriku. Kau benar-benar keterlaluan. Tahan dia. Hari ini atas nama anak dan menantuku akan kuajari wanita tak tahu diri ini. Astaga. Bukannya kau hebat, bukannya kau sombong. Coba pukul lagi. Kau selingkuhan yang tak pantas dilihat. Berani datang ke pernikahan resmi untuk berbuat onar. Siapa yang berani? Wanita tak tahu malu. Akan kuhancurkan tanganmu. Gadis zaman sekarang sungguh keterlaluan. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Diam. Lihatlah, selingkuhan kok berani banget. Buat apa hormati selingkuhan? Kakak Wang, beri dia pelajaran yang tak terlupakan. Suka pakai gaun pengantin putih? Mimpi jadi pengantin? Astaga. Aku beri warna. Meriah. Teruskan saja. Sebentar lagi kau akan berlutut, menangis, dan memohon agar kuampuni semua yang kau lakukan padaku hari ini. Kau masih berani mengancamku? Hentikan. Hentikan. Anakku datang. Kau tamat. Kalian cepat lepaskan dia. Nak, ibu sudah tangkap selingkuhan tak tahu malunya ini untukmu. Dia ini yang selalu mengacaukan pernikahanmu. Baru saja dia bahkan mengancam ibu. Nak, cepat beri dia pelajaran langsung. Biar calon menantuku lihat. Ibu, kau gila? Kau tahu sedang apa? Cepat bantu dia berdiri. Bodoh sekali kau, nak. Di depan calon besan chairman itu, hancurkan dia. Baru begitu bisa buktikan keluarga kita orang baik-baik. Buktikan kesetiaan kita pada ketua dewan. Biar menantumu lihat tekadmu. Bu, Kenapa, nak? sekarang hancur. Kamu mau bunuh anakmu sendiri?
Kamu mau bunuh anakmu sendiri? Baik. Aku paham. Kamu tak mau tanganku kotor ya? Baik. Ibu yang bantu. Suruh dia lepaskan. Tuli, ya? Bodoh sekali kau, nak. Sudah saatnya begini. Masih kau lindungi selingkuhan miskin ini? Lihatlah dia. Selain wajahnya, ada apa lagi? Apa yang bisa dia beri? Pikirkanlah, calon istrimu itu, menantuku. Dia adalah ketua dewan grup sushi, jutawan miliarder. Masa karena kebodohan sesaat, kau terpikat oleh perempuan miskin ini sampai hancurkan masa depanmu sendiri? Bu, kumohon jangan lagi. Kenapa tidak boleh? Ibu ini demi kebaikanmu. Laki-laki, main-main di luar, ibu paham. Tapi saat ini, kau jangan sampai salah langkah. Kita nikahi dulu si jutawan, bawa pulang. Setelah kau punya kekayaan, punya hak suara, mau main-main di luar seperti apapun, tak ada yang bisa larang. Kamu harus sadar sekarang. Jangan sampai kamu menyinggung Dewi rezekimu itu, mengerti? Kamu nggak tahu, waktu itu di bandara, dia pura-pura jadi istri kamu. Dia berpakaian seperti pengemis, menyetir mobil van tua yang hampir rontok untuk menjemputku. Sungguh menggelikan. Wanita melarat seperti dia ini berani bermimpi tinggi. Jangan lanjut. Kumohon jangan bicara lagi, ya? Dasar anak ini, apa kamu masih pria? Ayo, ibu bantu kamu. Kita harus di hadapan direktur utama tunjukkan sikap. Nah, lakukan. Hancurkan barangnya. Jangan lemah hati. Hantam saja. Chen Hao, ayo lakukan. Kenapa? Tidak tega? Atau memang takut? Hancurkan itu. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Nah, jangan banyak bicara dengannya. Cepat lakukan, hantam dengan keras. Diam. Aku suruh kamu diam. Diam. Aku suruh kamu diam. Nah, kamu benar-benar sudah dibutakan si melarat ini. Lihatlah wanita ini. Wanita seperti ini. Dia sumber malapetaka. Pikirkan tentang istri direktur utama kamu itu. Pikirkan tentang kemewahan hidup setelah menikah. Cepat lakukan. Hancurkan barangnya. Bajingan ibumu menyuruhmu demi kekayaan untuk menyerangku? Ayo, hantam kepalaku. Aku ingin lihat sejauh mana Chen Hao bisa berbuat demi uang. Hantam dia keras-keras. Nak! Anakku! Kau gila. Kenapa kau hantam dirimu sendiri? Sayang, aku salah. Sayang aku salah. Aku binatang. Aku sampah. Pukul juga boleh. Makiku juga boleh. Maafkan aku. Maafkan aku, ya. Sayang aku salah. Aku binatang. Aku sampah. Pukul juga boleh. Makiku juga boleh. Maafkan aku. Maafkan aku, ya. Suamiku, cepat bangun. Kenapa kau malah bersujud padanya? Kau gila sekali. Berani kau datang ngacau pernikahanku. Akan kubunuh kau. Kau pukul aku? Demi si gila ini, kau berani memukulku. Kau cari mati? Kau ingin kita semua hancur total? Hancur? Hancur apa? Dia cuma tukang bangunan kumuh. Dia adalah Su Qing, direktur utama sebenarnya dari grup sushi. Kau pikir dari mana uang untuk beli tas dan foya-foyamu? Semua darinya. Kau harus ikuti aku sekarang. Apa yang kusuruh itulah yang kau lakukan. Mungkin masih ada harapan. Nanti aku belikan mobil dan tas untukmu. Apa saja. Kalau sekarang kau merusak rencanaku. Aku yang pertama bunuh kau.
Nah, kau kenapa sih? Apa kau kena ilmu hitam? Iya kan? Si rubah ini memberimu guna-guna apa? Ibu cari master untuk menyembuhkanmu. Kenapa belum juga paham? Ilmu hitam apa, guna-guna apa? Aku suruh diam. Diam, kau tak mau dengar. Nantikan saja kita benar-benar hancur. Nah, kenapa tak mengerti? Ibu demi kebaikanmu, apapun niat busukmu, bicarakan setelah menikah. Kenapa tak bisa lepaskan si rubah ini? Aku tak paham. Kenapa belum juga kau sadar? Orang yang kau pukul dan umpat ini adalah yang sebenarnya nyonya bosmu yang sebenarnya. Orang yang kau mau bunuh ini adalah grup sushi direktur utama yang sebenarnya menantumu. Masa depan anakmu hampir kau hancurkan. Dia direktur utama? Dia cuma supir van tua buruk kotor. Mana mungkin dia direktur? Sekarang, si mata duitan harusnya sudah sadar kan? Siapa direktur grup sushi yang sebenarnya? Dan siapa selingkuhanmu yang tiap hari berteriak minta perang? Dan siapa selingkuhanmu yang tiap hari berteriak minta perang? Sucing. Salah paham. Semua salah paham. Tak ada selingkuhan. Semua gara-gara dia. Semua gara-gara wanita ini. Dia salah kenal. Suaminya bagaimana? Suaminya mirip denganku. Dia, ibu mertuanya, dengan ibuku juga agak mirip. Otaknya bermasalah, jadi terjadi kesalahan besar. Aku ganti ibuku yang tua bingung ini minta maaf padamu. Maaf. Membuatmu menderita. Su, direktur Su, tidak menantu. Aku wanita tua ini pantas mati. Mataku rabun. Aku buta. Aku bukan manusia. Aku sujud padamu. Aku minta maaf padamu. Aku minta maaf padamu. Ibu, Kau orang besar, punya hati besar. Kau berhati welas asih. Kumohon, jangan dengan aku yang tak berpendidikan. Wanita desa ini, hitung-hitungan. Semua yang kulakukan tak ada hubungannya dengan anakku. Jangan sampai karena aku memengaruhi hubungan kalian suami istri. Maaf, Nona Su. Aku salah mengenali orang. Menyebabkan masalah besar untukmu. Maaf, Salah orang. Rangkaian kesalahpahaman kalian ini benar-benar berantai. Seperti cerita sandiwara. Seperti alur drama. Xiaoqing, benar-benar kesalahpahaman ibuku. Dia cuma wanita bodoh. Pandangannya dangkal. Selain salah mengenali orang, dia sebenarnya tidak melakukan kesalahan fatal, bukan? Dia hanya benci selingkuhan. Terlalu ingin membela reputasimu. Cara yang digunakan salah. Aku minta maaf untuknya. Baik. Misalkan semua ini kesalahpahaman. Tapi sikap ibumu yang memandang hina orang miskin. Tajam dan keji, wajah menjijikkan yang menjilat atas menginjak bawah. Sudah kulihat jelas mertua seperti ini. Anggota keluarga seperti ini. Aku, Sucing, tidak sanggup menerima. Tidak akan Xiaoqing. Aku pasti akan mendidik ibuku dengan baik. Pasti tidak akan membiarkannya buat kesalahan rendah lagi. Xiaoqing, berikan aku kesempatan lagi. Perasaan kita bertahun-tahun. Kamu tidak bisa karena kebodohan ibuku sesaat langsung meninggalkanku. Sifat yang tertanam dalam diri tidak bisa diubah. Atap bengkok, tiang miring. Chen Hao, aku bukan tempat sampah. Bisa menampung semua sampah. Anggota keluarga seperti ini. Aku jijik. Aku paham. Aku paham, Xiaoqing. Aku sungguh mengerti. Bukan hanya kamu. Bahkan aku sendiri juga tak tahan dengan sikapnya yang tajam dan keji itu. Dia sama sekali tak pantas menjadi ibu mertuamu. Apalagi menjadi ibuku. Nak, apa katamu? Ambil kertas dan pulpen. Ibu seperti ini yang hanya jadi beban dan memberiku masalah. Chen Hao tak mau lagi. Xiaoqing, demi kamu, aku rela meninggalkan segalanya. Sekarang juga aku putuskan hubungan ibu anak dengannya. Mulai sekarang, hidup atau matinya dia tak ada hubungannya lagi denganku.
Anakku, anakku, kau tak mau ibu lagi? Ibu bersusah payah membesarkanmu. Tak pernah makan enak, pakai bagus. Jangan perlakukan ibu seperti ini. Bersusah payah? Bandingkan sedikit usahamu itu dengan uang yang kuberi selama ini, rumah yang kuberi, dan gengsi yang kubuat untukmu di kampung. Sudah lunas semua. Dengarkan baik-baik. Aku tak punya lagi ibu memalukan sepertimu. Pulang ke desa. Pergi. Xiaoqing sekarang puas? Tak akan ada lagi yang menghalangi kita. Perasaanku padamu tak akan pernah berubah selamanya. Langit bumi jadi saksi. Puas. Puas. Chen Hao. Seorang yang bisa dengan mudah menulis hal seperti itu dan meninggalkan ibu kandungnya sendiri, anak durhaka. Pria seperti ini, anak seperti ini, aku Sucing tidak mau lagi. Xiaoqing, sudahlah, jangan berlebihan. Kalau kau tidak mencintaiku, bagaimana mungkin mengenakan gaun pengantin datang ke sini? Kau hanya sedikit marah, kan? Di hatimu masih ada aku, kan? Pukul aku juga boleh, maki aku juga boleh, semuanya bisa kuterima. Kau datang hari ini untuk menikah denganku, bukan begitu? Ya, aku memang datang untuk menikah hari ini, tapi mempelai prianya bukan kamu. Bukan aku. Lalu siapa lagi? 3 tahun ini, matamu, hatimu, semuanya adalah aku. Bahkan tak ada laki-laki lain di sekitarmu. Seluruh duniamu adalah aku. Aku tidak percaya. Hanya dalam 3 hari singkat, kau bisa mengeluarkan mempelai pria lain. Sudahlah, Xiaoqing. Aku tahu kau sedang kesal padaku. Benar, selain anakku, siapa lagi yang mau menikahimu? Jangan berlagak di sini. Siapa lagi yang mau menikahimu? Pokoknya bukan anakmu sesampah seperti ini. Kalau begitu, katakanlah, di mana suami barumu? Jangan-jangan cuma karangan. Dia sengaja membuat kita marah. Siapa yang mau menerima seorang wanita yang baru saja putus? Sayang, aku terlambat datang. Menantuku, ibu mertua datang membelamu. Xiaoqing, kau sengaja cari gara-gara sampai sewa figuran. Jangan bilang aktingnya lumayan mirip juga. Oh, si tua bangka ini rupanya. Menantu, mau cari aktor sekalipun harusnya keluar modal dong. Sewa yang barang mewah. Yang kau cari ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki, memancarkan aura barang murahan. Jangan kira ganti baju, aku jadi nggak kenal. Cari yang kayak gini, nggak takut nilaimu jadi turun? Tak berpendidikan. Benar-benar kurang ajar. Orang seperti ini cuma bisa lihat harga yang ditempel di wajah, tapi nggak bisa bedain mana yang benar-benar kustomisasi kelas atas. Tapi nggak apa-apa. Soalnya ada orang yang meski dimasukin ke brankas, dia cuma akan peluk batangan tembaga berlapis emas dan anggap itu harta karun. Harta karun asli di depan matanya, dia malah nggak kenal. Kau, Siapa bilang kami sedang akting? Perkenalkan, semuanya. Ini suami saya, Gu Yanchen. Dan ini adalah ibu mertua saya. Hari ini sebenarnya adalah hari pernikahan saya, Sucing, dengan keluarga Gu. Terima kasih atas kehadiran kalian. Keluarga Gu memang sederhana. Tapi saya bisa bertemu ibu mertua yang begitu bijaksana, menyayangi dan menghormati saya. Serta seorang pria yang bisa saya percayakan hidup saya. Di dalam hati saya. Pernikahan terbaik. Dibanding yang tampak mewah, tapi dalamnya busuk. Beda sekali bagaikan langit dan bumi. Sucing, kau gila. Kau mau menikah dengan orang melarat ini?
Dengan apa dia menikahimu? Cuma pakai setelan ini yang asli atau palsu, setelan custom terbaik? Lucu sekali. Dengan apa dia menikahinya? Mas kawin dari keluargaku, uang tunai, kartu hitam tanpa batas, sertifikat apartemen menghadap sungai di pusat kota, 1 gedung penuh, 2 unit. Saham grup pengiriman global, 10%. Berlian merah muda langka, perhiasan seri hati abadi, 1 set lengkap. Pasangan vas dinasti Tang, 1 set. Dengan ketulusan keluarga kami dan mas kawin yang layak untuk Sucing. Sucing. Untuk membuatku marah. Untuk pamer, kau berusaha keras sekali. Menyewa banyak figuran, dan membuat banyak properti palsu. Jangan kira aku akan percaya. Palsu. Pasti palsu. Semua properti. Kalung berlian ini, kaca pun tidak berani dibuat sebesar ini. Sertifikat properti ini bisa dilihat di toko fotokopi, hanya beberapa ribu rupiah, bisa dapat banyak. Pakai barang palsu untuk pamer memalukan. Astaga, kalung ini tidak terlihat palsu. Aku juga merasa suasananya tidak seperti palsu. Di sertifikat itu ada stempel baja. Seperti nyata. Sucing, kau pikir kau begini bisa menakuti aku? Makin kau begitu, makin membuktikan kau masih khawatir padaku. Tidak, bukan karena khawatir. Aku masih di hatimu. Bagus. Kalian berhasil buatku marah. Bodoh bukan salah bodoh dan sombong. Itulah salah kalian. Bikin kamu kesal, lalu apa? Badut konyol. Buat apa sok jago? Kalau berani, lakukan yang nyata. Buat barang palsu, nakuti siapa engkau? Sucing, tak perlu. Kau sungguh tak perlu menghina diri begitu. Kau bilang, kau cuma buat aku kesal. Tak boleh dengan yang seperti berasal tak jelas menikahi penipu. Setidaknya aku adalah presiden cabang perusahaan. Nah, kita berdua partnership kuat. Benar kan? Presiden, posisi itu kuberikan padamu. Aku bisa menaikkanmu, juga bisa menjatuhkanmu. Aku tak ragu katakan aku sudah sepenuhnya berdiri tegak dan juga dapat dengan orang terkaya Hai Cheng dari grup Gusi pesanan kerja sama strategis. Sudah bukan yang bisa kau kendalikan dengan mudah. Aku beri satu kesempatan terakhir. Segera kembali ke sisiku. Hal hari ini bisa kuanggap tak pernah terjadi. Maksudmu pesanan grupku? Kalau begitu, benar-benar kau kena batunya. Aku bisa dalam 1 detik membuatmu bangkrut. Buat aku bangkrut. Xiaoqing, kamu nemu tipe apa? Orang gila sih. Bicaranya sombong sekali. Kamu pikir kamu siapa? Yang bisa menentukan hidup mati perusahaanku cuma pemilik grup Gusi. Jangan-jangan kamu itu? Yang bisa tentukan hidup mati perusahaanku cuma pemilik grup Gusi. Jangan bilang kamu itu direktur misterius grup Gusi. Orang terkaya Hai Cheng. Hahaha. Itu kamu lain kali kalau mau acting, siapin dulu. Direktur keluar cuma segini?
Dia bukan orang terkaya Hai Cheng, dia anak orang terkaya Hai Cheng. Aku ibunya. Orang terkaya Hai Cheng, Gu Linwan. Haha. Ahem. Maaf. Anda orang terkaya? Dia anak orang terkaya? Ah, Kalau gitu aku... Dewi Surgawi dong. Ahahaha. Orang terkaya bahkan tak punya perhiasan yang layak. Orang terkaya semelarat itu, waktu di bandara, kami hina dia, sampai kentut pun nggak berani buang. Hehehe. Kalian berdua bukan khusus datang buat lawak, kan? Haha. Sucing. Sandiwara yang kau mainkan semakin keterlaluan. Kau cari seorang nenek-nenek dan seorang pria tampan untuk pura-pura jadi orang terkaya? Kau pikir kami ini anak 3 tahun? Ahahaha. Ahahaha. Halo, ini aku. Segera hentikan semua kerja sama dengan Chen Hao dan perusahaannya. Semua transaksi keuangan. Blokir total Chen Hao. Bekukan semua asetnya. Sekarang. Cepat. Blokir total Chen Hao. Bekukan semua asetnya. Sekarang. Cepat. Astaga. Hari ini benar-benar membuka mata. Apa mereka benar orang terkaya misterius itu? Menyaksikan orang terkaya menghajar si brengsek. Ini sangat seru. Iya, sangat seru. Ya ampun. Aku sangat takut. Aku hampir mati ketakutan. Tunggu sebentar. Aku mau angkat telepon. Halo? Direktur Chen, buruk. Kesepakatan besar kita dengan grup Gusi batal. Apa? Semua proyek dihentikan sepihak. Bank menagih kita untuk melunasi pokok dan bunga pinjaman. Perusahaan akan menjalani likuidasi pilot. Tidak mungkin. Semua proyek dihentikan sepihak. Bank menagih semua pinjaman. Likuidasi pilot. Pilot? Mereka benar-benar orang terkaya? Kita telah menyinggung orang terkaya. Ya Tuhan, benar-benar mereka dari Hai Cheng orang terkaya misterius itu? Tadi kulihat, kupikir cuma sandiwara. Pantas saja mas kawin mereka mewah. Mereka punya modal Chen Hao diboykot. Seluruh industri diusir dari Hai Cheng. Segera bawa ibumu. Pergi dari Hai Cheng. Jangan sampai kulihat kau lagi. Anda benar-benar ibu tua keluarga Gu? Shouching, maaf, tidak memberitahumu sebelumnya tentang identitas kami. Membuatmu tersakiti. Shouching, maaf. Aku tak bisa memberitahumu lebih awal. Karena aku dan ibu sama-sama merasa ketulusan lebih penting dari status. Jadi, ingin menunjukkan padamu wajah kami yang sesungguhnya. Kenapa? Kenapa memperlakukanku seperti ini? Apa salahku sebenarnya? Kenapa? Kenapa memperlakukanku seperti ini? Apa salahku sebenarnya? Ini hanya karena ibuku salah mengenali calon menantu. Bukan kesalahan besar. Kenapa menghancurkan hidupku? Direktur Suk, ketua direksi Suk. Semua ini salahku, salah si tua ini. Kumohon, aku bukan manusia, mataku buta, aku memandang orang miskin dan mengagumi orang kaya. Aku mohon, aku bersujud padamu. Jangan libatkan anakku. Kumohon ya, memandang orang miskin dan mengagumi orang kaya. Bukan hanya aku yang kau hina. Kau menghina semua orang yang berusaha hidup dengan kerja keras. Dengan hak apa kau meremehkan mereka? Ibu ini, kemiskinan bukan hal menakutkan. Yang menakutkan adalah kemiskinan hati. Hasil hari ini adalah akibat dari perbuatan kemarin. Ini adalah akibat perbuatanku. Dan aku yang menanggungnya. Kalian ingin balas dendam seperti apa? Silakan. Aku mohon pada kalian, lepaskan anakku. Aku mohon pada kalian, kumohon. Aku akan bersujud pada kalian.
Kalian ingin balas dendam seperti apa? Silakan. Aku mohon pada kalian, lepaskan anakku. Aku mohon pada kalian, kumohon. Lepaskan anakku. Aku mohon pada kalian. Lepaskan anakmu. Yang terburuk di antara kalian adalah anakmu itu. Kau paling-paling jahat dan bodoh. Dia jahat dan beracun. Sucing, jangan berpura-pura suci di sini. Jangan kira aku tidak mengenalmu. Aku tahu isi hatimu. Kau hanya mendaki ke cabang yang lebih tinggi, lalu ingin menendang pergi diriku yang telah mencintaimu bertahun-tahun. Kau tidak setia, kau suka berganti-ganti. Kaulah orang yang moralnya busuk. Aku yang suka berganti-ganti, Chen Hao. Kemampuanmu maling teriak maling jauh lebih hebat daripada bisnismu. Perlu ku ingatkan, siapa yang menjelang hari pernikahan mengambil mobilku untuk berkencan diam-diam dengan selingkuhan? Itu omong kosong. Sucing, itu fitnah. Jangan kau menuduhku seenaknya hanya untuk membersihkan namamu. Apa buktimu? Jika kau tak punya bukti, itu adalah pencemaran nama baik. Mau bukti? Baiklah, akan kuperlihatkan pada semua biar kau mati dengan jelas. Baiklah, akan kuperlihatkan pada semua biar kau mati dengan jelas. Ini adalah catatan belanja Chen Hao dengan kartu tambahanku. Apa maksudnya ini? Beberapa ini adalah foto barang mewah yang diunggah Tian Li di platformnya dengan model sama tas mewah, perhiasan dan jam tangan. Memalukan sekali. Ini Kamu bohong! Itu ku beli sendiri. Kamu cuma resepsionis grup Su. Si mana mampu beli barang mewah sebanyak ini? Jangan-jangan korupsi uang perusahaan? Omong kosong. Ini Foto Tian Li dan Chen Hao Mas keluar klub malam dan apartemen mewah. kemungkinan besar asli. Ini palsu. Ini editan. Foto hasil sintesis. Jangan buru-buru. Masih ada videonya. Aduh. Benar atau tidak? cepat matikan. Semua palsu, semua palsu. Cepat matikan. Jangan dilihat. Matikan. Ini pelanggaran privasi. Kamu yang memalsukan. Kamu memfitnahku, Sucing. Pakai uang Direktur Su untuk selingkuh, hidup dari wanita kok sok jago. Privasi apalagi? Berani berbuat takut bertanggung jawab. Ketahuan masih ngotot. Chen Hao benar-benar bajingan kelas kakap. Betul. Bajingan. Memang bajingan. Aku memang salah. Tapi ini adalah kesalahan yang pasti dilakukan pria manapun. Ya. Aku memang salah. Tapi ini adalah kesalahan yang pasti dilakukan pria manapun. Aku hanya sesaat tak sadar. Xiaoqing, aku selalu mencintaimu. Hanya padamu hatiku tulus. Yang lain hanya sandiwara. Sesaat tak sadar. Sandiwara. Chen Hao. Sandiwara kamu terlalu banyak ya. Saat ayahku meninggal, saat aku paling butuh kamu malah pakai kartu tambahanku beli kalung berlian untuk Tian Li. Merayakan hari perkenalan kalian yang 100 hari. Oktober tahun lalu, aku begadang seminggu untuk bantu kamu dapatkan proyek Si Cheng sampai pendarahan lambung dirawat. Kamu bilang mau inspeksi kerja. Padahal sebenarnya habiskan 400.000 ajak dia liburan di suite presidensannya. Siang hari, kamu berlutut di depanku, bersumpah akan menikahiku, melamarku. Bilang aku satu-satunya dalam hidupmu. Malamnya, kamu malah memeluknya di dalam kamar yang kusiapkan untukmu, berhubungan intim. Bukan dia yang sandiwara, hanya aku yang sandiwara bagimu.
Kamu sudah tahu semuanya? Hanya aku yang sandiwara bagimu. Kamu sudah tahu semuanya? Chen Hao. Kau tak cuma menipu uangku, tapi juga menginjak-injak selama bertahun-tahun ini kepercayaanku padamu yang tulus dan paling berharga. Sekarang, aku akan menuntut balas untuk ketulusanku yang sia-sia dan minta keadilan. Ini daftar lengkap seluruh harta yang kau ambil dari tanganku dan kau alihkan dengan berbagai cara dalam 3 tahun ini. Mobil, rumah, perhiasan, tunai, semua tercatat di sini. Ku beri waktu 3 hari untuk kembalikan semuanya. Kalau tidak, engkau akan kuhukum habiskan sisa hidupmu di penjara. Tidak, Xiaoqing, aku akan berubah. Lihatlah hubungan kita selama bertahun-tahun ini. Kasih aku kesempatan lagi, ya? Hubungan? Hubungan apa lagi antara kita? Sekarang cuma hubungan utang piutang. Dan untuk kalian, aku akan pertahankan hakku untuk menuntut secara hukum atas penghinaan, fitnah, dan ancaman keamananku. Oh ya, Ibu Tua, tagihan perhiasan dan aksesoris yang baru kau hancurkan. Nanti juga akan kuantar ganti rugi sesuai harga tagihan perhiasan dan aksesoris yang baru kau hancurkan. Nanti juga akan kuantar ganti rugi sesuai harga. Astaga. Bagaimana aku, orang tua ini bisa bayar semuanya? Ini semua gara-gara kamu jalang. Menggoda anakku. Merusak keluarga kami. Kau pembawa sial. Perusak. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Nenek tua bangka. Apa urusanku? Nenek tua bangka. Salah anakmu sendiri. Semua gara-gara dia. Nah sekarang malah nyalahin aku. Kucekik kau. Kubunuh kau. Lepaskan putriku, perempuan tua brengsek. Kau tak bisa jaga anakmu sendiri, salah orang lain saat ada masalah. Putriku muda dan cantik, yang ngejar dia antre panjang. Semua salah anakmu. Dia yang bilang dirinya, bos besar, putriku baru mau sama dia. Kami yang korban. Korban. Berkah. Keluarga pencari untung. Sekarang lihat aku tak punya uang, langsung mau cuci tangan ya. Hah! Kupukul kau. Kupukul kau. Pukullah. Pukul lebih keras. Hancur. Semua hancur. Mari kita hancur bersama. Tante. Yanshen. Maaf, kalian harus melihat keributan ini. Tapi jika bukan karena keributan ini, mungkin aku masih akan tertutup mata. Dan tak akan bertemu orang seperti Anda dan seperti Yanshen yang tulus padaku. Anak baik. Semua sudah berlalu. Ke depan, adik kami. Aku tak akan biarkan kau terluka atau terhina lagi. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Aku tak akan biarkan kau terhina sedikit pun. Aku cekik kau. Akan kubunuh kau. Keluarga pencari untung. Kubunuh kau. Hentikan, jangan ada yang bergerak. Sandiwara ini sudah berakhir. Sekarang, kita harus bersiap untuk pernikahan kalian yang sesungguhnya. Aku akan pastikan kau menikahi Yanshen dengan megah dan terhormat.